Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdi Bimantara dari kelas HTMG dengan NPM 2321020002. Pertama-tama yang terhormat Bapak Muhammad Irfan, SHI, MSy. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas dari matkul Hukum Acara Perdata dan Peradilan Agama. Di sini saya akan mereview makalah dari kelompok 2 tentang surat kuasa dan surat gugatan. Surat kuasa dalam proses peradilan. Dalam makalah ini, surat kuasa dibahas secara menyeluruh sebagai dasar hukum yang memberikan kewenangan kepada advokat untuk mewakili klien di pengadilan. Penulis menyampaikan landasan hukum secara runtut mulai dari KUA Perdata, HIR atau RBG, hingga regulasi modern seperti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang e-court. Makalah menegaskan bahwa surat kuasa memiliki 4 peran utama sebagai alat representasi, pemberi legitimasi hukum, kelengkapan administratif, serta sebagai pelindung kepentingan hukum baik bagi klien maupun kuasa hukum. Penekanan bahwa keberadaan surat kuasa merupakan landasan legal formal untuk advokat agar dapat bertindak dalam persidangan, menegaskan bahwa dokumen ini tidak boleh dianggap sebagai sekedar kelengkapan administrasi belaka. Persyaratan surat kuasa. Penjelasan mengenai persyaratan surat kuasa dibagi menjadi 2 kategori, yaitu formal dan material. Penulis menguraikan secara detail kemanusiaan bentuk tertulis, pencantuman lengkap, pengenangan materai, serta batasan objek kuasa. Surat gugatan dalam proses hukum. Makalah ini mengupas fungsi surat gugatan sebagai sarana resmi untuk membawa suatu perkara ke pengadilan dan sebagai cerminan formal dari konflik hukum yang terjadi. Struktur surat gugatan yang terdiri atas kepala surat, pasita, dan petitum dijadikan secara rinci termasuk peran-peran masing-masing bagian dalam membangun narasi hukum yang logis dan konteren. Persyaratan dan contoh surat gugatan. Kembali, penulis membagi syarat surat gugatan menjadi aspek formil dan material. Ulasan ini dilengkapi dengan contoh konkret sebagai dalam kasus one prestasi yang menggambarkan bagaimana posita dan petitum harus memiliki hubungan logis. Penjelasan ini mempelajari pentingnya konsistensi antara isi dan tujuan dari surat gugatan. Kendala dalam politik. Bagian ini merupakan makalah dengan menampilkan permasalahan yang terjadi dalam politik. Penulis menyoroti kesalahan-kesalahan umum dalam penyusunan surat kuasa seperti tanpa materai atau kurang spesifik, serta dalam surat gugatan seperti posita tidak mendukung petitum atau gugatan kabur. Kesimpulan. Jadi kesimpulan makalah ini secara menyeluruh dan terstruktur berhasil menguraikan peran dan pentingnya surat kuasa serta surat gugatan dalam hukum acara perdata. Surat kuasa memiliki nilai hukum penting karena memberikan dasar legitimasi bagi advokat untuk mewakili klien dan persidangan, dengan syarat harus memenuhi unsur formil dan material. Sementara itu, surat gugatan merupakan lengkap dalam proses awal litigasi yang harus disusun secara benar dan sesuai dengan norma hukum agar tidak ditolak oleh pengadilan. Saran untuk praktisi hukum, terutama advokat dan paralegal, disarankan agar selalu teliti dalam menyusun surat kuasa dan surat gugatan. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.